Haleluya saudara. Selamat hari Minggu saudara. Saat ini saudara, saya mau mengajak kita semua yang di sini, baik yang melihat secara live ataupun kita yang bersama-sama di sini, saya mau mengajak kita semua menyembah Tuhan saat ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan atas semua kebaikannya pada kita saudara. Kita rasakan keagungan kita dengan menaikkan satu pujian. Ku kagum akan Engkau. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku kagum akan Engkau, Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu tak ternilai. Kau Tuhan Sang Pencipta, yang diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Allah Bapa yang mulia, sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Hallelujah.
yang duduk di tahta. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba
yang ku Benar Bapak, hanya Engkaulah yang kami perlukan. Biarlah Engkau menjadi kurios, menjadi penguasa, menjadi Tuhan buat kehidupan kami. Kami hanya manusia yang dari debu. Kami tidak mampu Bapak. Sungguh dalam perjalanan kehidupan kami sungguh memerlukan Engkau. Tanpa Engkau kami tidak dapat berjalan sendiri. Roh Kudus, Engkau melembutkan setiap hati kami. Biarlah ketika firman Tuhan dibagikan, ini menjadi benih yang subur yang bertumbuh di dalam hati kami, mengubahkan paradigma kami, pola pikir kami, mengubahkan hati kami. Biarlah hati kami persembahkan. Seluruh kehidupan kami persembahkan hanya kepada Tuhan untuk kemuliaan nama-Nya. Terima kasih Bapa. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Ya, selamat datang di gereja ini. Selamat datang. Selamat datang di gereja ini. Ya. Shalom, selamat datang di gereja ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diizinkan untuk terus beribadah. Salam sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar dengan tema apakah Yesus sebagai Tuhan dalam diri kita, dalam diri setiap jemaat. Apakah Yesus sudah sebagai Tuhan dalam diri kita? Ya, kadang dalam perjalanan kehidupan kita sering kadang-kadang bertanya-tanya, ya, mengapa kok kita orang-orang yang ikut Tuhan, orang-orang yang takut Tuhan, tetapi dalam kehidupan kita mengalami berbagai masalah, mengalami berbagai cobaan. Tetapi kita melihat orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Mereka sehat, gemuk, kaya raya, hidupnya makmur, enak. Ya, kadang kita lihat, kok begitu ya Tuhan? Padahal di dalam Alkitab, janji-janji Tuhan itu sungguh luar biasa, sangat menakjubkan. Banyak kesaksian-kesaksian orang-orang yang mengalami mujizat. Mengapa kita nggak mengalami itu? Ya, nah, ini pun dialami oleh Asaf. Asaf adalah seorang ahli musik keturunan suku Lewi pada zaman Raja Daud. Nah, Asaf di sini di dalam Alkitab dia menulis 12 mazmur, yaitu Mazmur 50, kemudian Mazmur 73 sampai 83. Kita akan pelajari salah satu mazmur dari Asaf ini, yaitu kita ambil dari Mazmur 73. Ya, di sini Asaf itu dalam kehidupannya sehari-hari kita lihat, kita bisa baca di ayat 13. Dia berkata begini, Mazmur 73 ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi di sini kita lihat bahwa Asaf adalah seorang yang takut Tuhan. Asaf mempertahankan hatinya tetap bersih, menjaga hatinya. Ketika ada orang yang menyakitinya, dia mengampuni, dia terus jaga hatinya. Ya, dia terus mempertahankan imannya kepada Tuhan. Ya, kita juga seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita sebagai umat Kristiani yang benar, kita selalu berusaha menjaga hati kita, menjaga kehidupan kita di dalam kekudusan, dalam kebenaran. Ya,
kita selalu, kalau ada orang yang marah sama kita, kita berusaha untuk tidak membalas, ya, kita mengampuninya. Kemudian yang kedua di sini dikatakan bahwa membasuh tanganku tanda tak bersalah. Artinya Asaf itu menjaga kehidupannya benar-benar. Dia menjaga hidupnya tidak menyakiti orang. Kalau bisa dia memberkati orang, ya. Jadi dalam perkataannya dia berusaha jujur, adil, berbuat baik. Tetapi di sini kita lihat, ya, Asaf itu mengatakan bahwa sia-sia, sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda bersalah. Di sini kita lihat bahwa Asaf sangat menyesal. Dia marah, frustasi, kecewa. Ngapain aku lakukan ini semua? Buat apa? Kenapa hal itu terjadi dalam diri Asaf? Ya, kita baca di ayat 14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi Asaf merasa bahwa dengan segala kegiatan rohaninya, segala apapun yang dikerjakannya secara rohani, dia melakukan amal, dia lakukan puasa, dia lakukan doa, dia beribadah ke gereja, mungkin ikut konsel, ya. Tetapi kegiatan rohani itu tidak mendapatkan hasil seperti yang diidamkan oleh Asaf. Dia merasa bahwa dia kena tulah, dia kena hukum setiap pagi. Maka dia mulai berpikir, ya, untuk berpindah. Mengapa kok Asaf sudah tidak mau lagi mempertahankan hati yang bersih? Karena Asaf tidak mencapai pada keinginan, idaman, kerinduannya. Apa sebenarnya yang dirindukan oleh Asaf? Kita baca di ayat 3 sampai 12. Mazmur 73 ayat 3 sampai 12. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Asaf mempunyai keinginan kerinduan, dia menjadi sehat, menjadi gemuk, menjadi hartanya menjadi banyak, menjadi kaya raya, ingin menjadi orang yang mujur. Ya, dia melihat orang-orang fasik itu nggak usah jaga hati, ngomong seenaknya, mengata-ngatain, bisa ngomongin Tuhan, meremehkan Tuhan. Dan orang-orang, justru orang-orang yang seperti ini pun banyak disukai orang. Kenapa? Karena berlimpah hartanya. Ya, itulah yang dilihat oleh Asaf. Ya, sehingga membuat dia menjadi kecewa. Jadi kita lihat di sini, kita bisa simpulkan bahwa Asaf melakukan semua kegiatan rohaninya, baik itu doa, amal, puasa, segala yang dilakukannya untuk apa? Untuk menuntut Tuhan, untuk memenuhi keinginannya. Dia merasa semua yang sudah dilakukan Tuhan, lihat aku sudah melayani engkau, aku
aku sudah berbuat baik, aku beramal, aku berpuasa, aku menyumbang panti asuhan, aku melakukan segala yang engkau inginkan. Tetapi apa yang aku dapatkan? Asaf tidak menerimanya dan dia mulai berpikir, untuk kalau begitu lebih baik aku menjadi orang fasik saja. Buat apa jadi orang benar? Gak sampai kerinduanku. Itulah yang terjadi dalam diri Asaf, ya. Nah, di sini kita lihat bahwa ketika Allah gagal memuaskan keinginan Asaf, Asaf mulai berpikir untuk melakukan kefasikan. Ya. Sebenarnya tujuannya apa? Dengan keinginan-keinginan Asaf, yaitu sehat, kaya, mujur, bahagia, yang dirindukan Asaf adalah tujuan terakhir adalah apa? Dirinya puas, dirinya bahagia. Nah, ya, artinya tanpa kita sadari, Asaf itu menjadi Tuhan buat dirinya sendiri, ya. Nah, dalam konsep ini kita lihat dalam Asaf ini tersusun. Yang pertama adalah aku, dirinya sendiri. Kedua, keinginan-keinginannya. Dan yang ketiga adalah Tuhan. Jadi kalau kita balik, Tuhan sebagai Allah, sebagai fungsi untuk memenuhi keinginan-keinginan kita sendiri supaya kita puas dan bahagia. Maka di sini yang menjadi Tuhan bukanlah Tuhan nomor satu, tetapi aku nomor satu. Ya, bukankah kita juga kadang-kadang mengalami hal yang sama seperti itu? Kadang kita merasa bahwa kita sudah beribadah, ya, kita sudah melakukan pelayanan, kita sudah melakukan apa perintahmu Tuhan, aku lakukan. Tetapi apa tujuan akhirnya? Apakah untuk Tuhan? Apakah untuk memuaskan diri kita sendiri? Ya. Nah, tetapi kita lihat, kita pelajari Asaf. Asaf meskipun kecewa, dia marah, dia frustasi, tetapi Asaf tidak berhenti di situ. Dia terus mencari Tuhan. Ya, memang dalam kehidupan kita mengejar Tuhan. Kadang kita naik turun, kadang kita down. Tuhan, aku sudah berdoa, kok enggak engkau kabulkan? Kok aku tetap mengalami ini? Mungkin anakku sakit, mungkin orang tuaku sakit. Mengapa pasanganku tidak berubah? Mengapa keuanganku tetap susah? Kadang kita naik turun ketika kita menghadapi setiap pergumulan hidup kita. Tetapi Asaf justru dia terus mengejar Tuhan. Dan dengan pengejarannya dia mengalami perubahan radikal dalam hidupnya. Apa yang berubah dari Asaf? Di dalam Alkitab tidak disebutkan Asaf secara jasmani mengalami perubahan. Dia tidak menjadi kaya, dia tidak menjadi sehat, dia tidak mengalami sesuatu perubahan apapun di dalam jasmaninya. Artinya Tuhan pun tetap tidak mengabulkan apa yang didoakan oleh Asaf. Tuhan tetap menjadi Tuhan yang berkata tidak kepada Asaf. Tetapi Asaf mengalami perubahan di dalam. Ketika dia mengejar Tuhan terus, dia mengalami perubahan radikal yang ada di dalam rohaninya. Dia mengalami kebaikan Tuhan dengan cara pandang yang baru. Kita lihat di dalam Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Mazmur 73 ayat 25 sampai 28. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya.
Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Di sini Asaf mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Ini membuat cara pikirnya, hatinya menjadi berubah. Dari hubungan yang dulunya aku berdoa, berjuang, melakukan kegiatan rohani untuk aku, dia berubah menjadi hubungan dari aku untuk Engkau Tuhan. Ya. Nah, menjadi kerinduan dan kedekatan dengan Tuhan menjadi suatu yang prioritas dalam kehidupan Asaf. Di sini Asaf menjadi baru. Tuhan bukan lagi sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Ya, tetapi hubungan Asaf kepada Tuhan adalah hubungan yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana proses perubahan rohani yang radikal terjadi pada diri Asaf? Prosesnya justru di sini Tuhan tidak menjawab ya terhadap setiap pergumulan Asaf, tetapi Dia menjadi Tuhan yang menjawab tidak kepada pergumulan Asaf. Coba bayangkan bila Tuhan selalu menjadi ya buat pergumulan Asaf, apa yang akan terjadi? Yang terjadi adalah perubahan dalam jasmaninya, tetapi di dalam rohaninya Asaf tidak akan mengalami perubahan. Mengapa? Karena setiap doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Maka yang terjadi adalah saya pengen ini Tuhan, saya minta ini Tuhan, ini harus terlaksana. Tetap dirinya sendiri menjadi Tuhan. Tuhan tetap sebagai alat untuk memenuhi keinginan dirinya sendiri. Ya. Nah, tetapi ketika Tuhan berkata tidak, disitulah Asaf justru kecewa, dan titik kritis inilah menjadi awal untuk mencari Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Ya. Supaya tidak terjadi Tuhan dipuja sebagai sahabat, sebagai orang yang dipuja karena memenuhi semua keinginan kita, maka bisa terjadi dalam kehidupan kita Tuhan itu dianggap sebagai, istilahnya seperti ini, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Nangkap ya istilah ini ya. Jadi kalau dia baik buat aku, ya aku sayang. Kalau Tuhan gak sayang sama aku, ya aku malah sudah gak mau ikut Tuhan. Itu yang akan terjadi. Maka Allah berupaya sedemikian rupa berkata tidak kepada Asaf. Ya. Nah, di dalam titik kritisnya Asaf mengalami persimpangan jalan. Yaitu pertama, mau berhenti cari Tuhan, mau lakukan seperti orang fasik saja, atau yang kedua, mencari Tuhan lebih lagi sungguh-sungguh. Yang kedua yang dipilih oleh Asaf. Nah, hubungan Asaf dengan Tuhan ini seperti hubungan sepasang suami istri, ya. Hubungan keluarga suami istri. Kalau dulu mungkin waktu pacaran, ya, pacaran semuanya serba indah, serba ganteng, serba cantik, ya. Kita melihat calon pasangan kita itu, oh, ini orang luar biasa, ngomongnya sopan, enak didengar, diajak ngomong enak, pandai, ganteng, cantik, wah, lemah lembut, wah, sangat indah, semuanya serba indah. Tetapi ketika masuk dalam pernikahan, dalam suatu rumah tangga, akan muncul ternyata yang baru. Oh, ternyata
orangnya bangunnya siang, ya, suruh kerja males, ya. Terus lihat lagi, ini kok sekarang jadi nggak perhatian ya. Kalau dulu perhatiannya setengah mati, sekarang kok beda, nggak mau dengerin, perhatiannya lebih ke arah pekerjaan, ya. Nah, dalam hubungan ini kebanyakan orang menikah itu, kalau saya tanya, sering jawabnya adalah, apa sih tujuan kau menikah? Sering jawabnya adalah apa? Mencari kebahagiaan. Nah, kalau dua-duanya mencari kebahagiaan, apakah mereka akan menemukannya? Karena semuanya mencari. Tidak ada yang menyediakan kebahagiaannya. Saya mencari kebahagiaan. Ya. Nah, ketika semuanya mencari kebahagiaan, otomatis tidak akan menemukan. Di sini terjadilah saling menuntut dan saling ingin berubah pasangan. Aku pengennya kamu harusnya kayak gini sama aku. Aku pengennya kamu tuh harusnya tuh kalau pagi kamu begini, kalau siang begini, kalau ngomong harus begini, seperti yang kita kehendaki. Nah, kita lihat di sini, ini adalah hubungan aku merubah pasanganku untuk memuaskan aku, ya enggak? Jadi bukan aku untuk engkau, tetapi aku pengen rubah kamu supaya aku tuh senang. Hubungannya aku dan aku, ya. Nah, tetapi akhirnya ketika kita berupaya untuk merubah pasangan kita, itu jelas bukanlah hal yang mudah. Nah, ketika pertengkaran, kekecewaan, penyesalan menjadi titik puncak, sudah mentok nih Tuhan. Disitulah mulai kita merubah orientasi kita. Mau ngapain nih? Ada 3 hal kemungkinan. Pertama, bercerai. Ya, wis cerai baik. Ya, ini satu. Kedua, tidak bercerai, tapi selingkuh. Cari yang lain, ya, yang bisa memuaskan aku. Atau tidak berselingkuh atau tidak bercerai, tetapi hidup bersama, tetapi paralel. Hidup satu rumah, bisa ranjang atau bisa kamar, mencari uang sendiri, mencari kesenangan sendiri, mencari maunya sendiri-sendiri, masing-masing punya memenuhi keinginannya sendiri-sendiri. Atau ketiga, menggumuli dengan iman percaya kepada Tuhan, membawa pasangan kita kepada Tuhan. Nah, biasanya ketika terjadi pemulihan dalam keluarga, yang terjadi adalah biasanya akan berubah dalam hatinya. Bagaimana aku berubah untuk memuaskan pasanganku? Nah, kalau ini terjadi, barulah terjadi orang menemukan kebahagiaannya. Karena aku untuk engkau. Suami begitu, istri begitu, masing-masing punya kesadaran untuk merubah dirinya sendiri. Disitulah baru terjadi kebahagiaan. Ya. Nah, ini analog seperti hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita dengan Tuhan juga waktu kita bertobat awal mula-mula itu cinta mula-mula, kasih mula-mula, senang baca Alkitab, senang, wah terkagum-kagum mendengar kesaksian-kesaksian orang, wah Tuhan luar biasa, orang bisa sembuhkan, orang mengalami seperti ini, orang mengalami pemulihan, sangat sukacita, ya. Tetapi dalam perjalanannya, kita dalam perjalanan mengikut Tuhan, kita ternyata mengalami, loh kok aku tetap mengalami masalah Tuhan. Masalah ini kok nggak selesai, yang ini nggak selesai, yang ini gimana Tuhan, yang ini gimana? Kadang kita merasa kecewa. Saya pun dulu mengalami hal yang sama, dan saya sadari bahwa hampir semua orang Kristen datang kepada Tuhan karena masalah. Saya pun sama. Saya datang mencari Tuhan karena saya kena masalah dulu. Kalau nggak kena masalah, saya nggak cari Tuhan tuh. Saya merasa saya bisa.
saya sukses. Tetapi ketika mentok, baru cari Tuhan. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Dulu saya juga mengalami hal yang sama. Saya mentok dalam hubungan keluarga, saya mengalami masalah. Oke, dalam keuangan saya sukses, dalam ekonomi saya sukses, tapi dalam keluarga saya mengalami masalah dan saya mentok. Ketika saya mentok, saya cari Tuhan. Tetapi ketika saya cari Tuhan, nggak dijawab-jawab pergumulan saya. Tetap aja keluarga tetap seperti itu. Sampai sempat saya juga pernah teriak, mana Tuhan? Buktikan kau ada. Kalau memang kau ada, kau bisa jawab aku. Itu dulu saya pernah sampai seperti itu. Saya menuntut Tuhan. Tetapi saya tidak pernah keluar. Saya terus pegang, saya terus cari meskipun saya kecewa. Saya terus cari, dan yang luar biasa, sore jam 5 saya marah-marah sama Tuhan. Jam 7 saya ikut persekutuan doa. Di situ hamba Tuhannya berdoa buat saya secara pribadi dan dia bicara apa? Jangan cari jawaban pergumulan, carilah pribadinya. Di situ menyadari saya, oh ya saya yang salah lagi. Ya udah cari lagi. Tapi up and down saya ngalami. Kadang kecewa terus, tapi terus tidak pernah lepas dari Tuhan. Nah, namun dalam kita mencari Tuhan, dalam kita mengalami pergumulan itu, mulai hari ini dengan kebenaran firman yang ada, Roh Kudus sudah menggerakkan untuk saya bagikan ini. Mulailah kita berubah, ya. Nah, dalam perjalanan kita akan menemukan Tuhan yang selalu berkata tidak kepada kita. Saya pun mengalami, Tuhan ngomong, saya ngalami ini, tetap belum ada jalan. Saya ngalami ini, belum ada jalan. Saya ngalami berbagai masalah dan Tuhan katakan tidak. Tapi justru disitulah, di titik itulah, saya justru lebih bisa berserah. Saya menyadari, oh memang saya manusia debu, tidak bisa, tidak mampu dengan kekuatan saya. Disitulah saya menyerahkan diri. Inilah titik kritis, ya. Jadi ketika kita mengalami mencari Tuhan dengan masalah-masalah kita, berhentilah kita menuntut Tuhan, ya. Nah, apakah kita tidak boleh membangun iman? Kita mempunyai masalah terus kita membangun iman, kita mendoakan ini, mempergumulkan masalah ini. Apakah tidak boleh? Boleh, sangat-sangat boleh. Tetapi Allah Bapa kita itu sebenarnya melalui masalah yang ada itu menjadi kendaraan yang Bapa pakai untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi setiap masalah kita. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan cara kita. Karena Allah adalah seorang pribadi yang mempunyai caranya, mempunyai pikirannya, mempunyai rencananya, mempunyai kehendaknya sendiri, mempunyai waktunya sendiri. Maka datanglah kepada Tuhan, membangun hubungan intim, kemudian tanya kepada Tuhan, Tuhan, untuk masalah ini apa yang harus saya lakukan? Itu yang harus kita lakukan, ya. Nah, maka ketika kita melihat bahwa Tuhan berkata tidak, kadang kita mengalami bahwa Tuhan tidak sembuhkan penyakit kita. Bisa juga orang yang kita kasih tetap meninggal, atau Tuhan tidak memberikan kelimpahan materi ketika kita membutuhkan, atau Tuhan tidak keluarkan kita dari musibah. Tetapi dengan ketidakadaan Tuhan ini, kita harus tetap melihat kemahakuasaan, kemahadirannya.
Karena apa? Ketika Tuhan berkata tidak, sangat sulit buat kita manusia memahami kemahakuasaan dan maha kasihnya Tuhan. Kita akan bisa berpikiran yang salah kepada Tuhan. Kita akan bisa melihat, mengapa Tuhan katanya Kau mengasihi aku? Mengapa orang yang aku kasihi dia pergi? Kemahakuasaan dan maha kasihnya Tuhan itu berbeda. Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan, ya. Peristiwa-peristiwa yang buruk dapat menggoncangkan kita, ya. Tetapi di dalam titik goncangan iman inilah ada 3 hal yang bisa terjadi. Pertama, iman kita hancur. Kita sudah gak mau cari Tuhan lagi. Kita milih cara-cara dunia untuk menyelesaikan pergumulan kita. Misal kita sakit, bisa orang akhirnya mencari alternatif, mencari dukun untuk menyembuhkan penyakitnya. Atau misalnya kita mengalami kesulitan keuangan, kita butuh untuk bayar ini, untuk bayar itu, tetapi keuangan tidak ada. Akhirnya kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Kita menipu, kita berbohong, kita mungkin mencuri, atau melakukan segala hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Karena iman kita hancur. Atau kedua, kita memilih hidup apatis. Artinya apa? Kita tetap beribadah, tapi kita nggak tumbuh secara rohani. Kenapa? Kita menganggap wah sudahlah, rutinitas saja. Datang ke gereja ya ke gereja datang. Tetapi kita menjadi suam-suam kuku. Kita datang ke gereja, tetapi kita juga tidak melakukan segala perintahnya. Kita nggak mengampuni, kita tetap berkeras hati, kita tetap melakukan seperti apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, ya. Ini seperti hubungan suami istri yang tadi, tetap hidup satu rumah, tetap tidak bercerai, tetapi hidupnya sudah sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, kita terus maju berusaha mengalami hadirat Tuhan lebih lagi. Titik puncak penyesalan menjadi titik puncak awal kerohanian kita. Maka di sini hubungannya menjadi aku dan engkau Tuhan. Menjadi hubungan yang intim bahwa seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Kita berpusatkan kepada Tuhan, bukan berpusatkan kepada diri kita. Maka ketika kita terbuka terhadap kata tidak dalam diri Tuhan, ini akan mengangkat kita pada pengenalan akan Tuhan secara pribadi dengan level yang lebih tinggi, di mana tujuan Allah adalah keserupaan dengan Kristus. Maka ketika kita alami berkata tidak terhadap apa yang dikehendaki oleh Allah, maka peristiwa-peristiwa yang buruk dalam kehidupan kita, kita tidak memandangnya sebagai tulah atau hukuman, tetapi kita memandangnya tetap sebagai kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Ya, nah, saya bagikan ini, saya terus terang ambil dari buku Yohanes Chandrawangsa. Tetapi mengapa? Dari Senin yang lalu saya sudah berdoa terus, Roh Kudus mau berikan apa? Tetapi Roh Kudus sangat kuat untuk membagikan tema bahwa apakah Yesus sudah menjadi Tuhan kita atau diri kita yang menjadi Tuhan. Itu sangat kuat. Nah, tanpa sengaja saya lihat begitu banyak buku, ratusan buku ada di dalam rak, dan ini buku kuno, buku udah lama sekali. Tapi saya lihat menarik karena menjadi merupa dengan Allah. Nah, di situ saya lihat satu bab di mana apa yang tema yang sudah Roh Kudus berikan itu ada di dalamnya. Maka saya bagikan. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Ya.
harus membangun hubungan intim, ya. Oh, sorry, sebentar. Nah, saya pun dalam mengalami Tuhan dari dulu pun saya mengalami seperti semua jemaat yang ada. Bagi saya mencari keinginan saya ingin mencari jawaban pergumulan saya. Tetapi dengan adanya COVID kemarin, itu banyak sekali merubah pola pikir, merubah cara pikir saya terhadap Allah. Kalau saya pikir, saya lihat juga, lihat tanda-tanda zaman itu sudah sangat dekat, sangat jelas sekali. Itu membuat saya menyadari, kalau saya tidak diangkat bagaimana? Kalau saya diangkat bagaimana? Ketika saya diangkat, saya akan berpikir, buat apa semua keberhargaan yang saya capai? Contohnya, misalnya saya menempatkan kekayaan, kecantikan, penampilan, status, atau apapun dalam diri saya, ketika diangkat itu semuanya hilang, tidak ada artinya. Tetapi kalau tidak diangkat, semua yang diupayakan menjadi percuma. Disinilah Tuhan bawa terus. Akhirnya kita temukan tentang gambar diri yang kita sudah bagikan 2 minggu lalu. Saya sudah bagikan. Saya akan ulas sedikit tentang gambar diri. Mungkin ada yang belum mendengar tentang gambar diri ini, ataupun mengulang supaya kita lebih terus ditancapkan dalam diri kita, ya. Nah, gambar diri adalah kita kadang-kadang menempatkan keberhargaan di tempat yang salah. Mungkin prestasi kerja kita, mungkin penampilan kita, mungkin kekayaan kita, mungkin pasangan kita, orang tua kita, prestasi kerja, prestasi pendidikan itu menjadi hal yang utama. Ketika kita menempatkan hal-hal ini menjadi yang utama, itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita, karena itu akan menjadi tujuan utama hidup kita. Seluruh kekuatan kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita akan curahkan untuk mencapai itu. Tetapi itu tidak kekal, ya. Nah, gambar diri terjadi, gambar diri rusak karena apa? Dari pola pikir orang tua, pola pendidikan, lingkungan sekitar, dan juga kutuk keturunan akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita memandang dunia ini. Maka ketika itu kita sangat membutuhkan, pertama, dikasihi. Sebagai manusia kita sangat butuh dikasihi. Yang kedua, kita sangat butuh bahwa kita menyadari bahwa kita bermanfaat dan berdaya guna. Ketiga, kita merasa berharga. Ketika gambar diri rusak ini, kita butuh mengalami pemulihan. Akhirnya kita, karena gambar diri kita rusak, kita mengejarnya salah, mengejarnya terhadap keberhargaan yang salah tadi. Maka padahal kebenaran yang ada adalah kita berharga karena satu saja, karena firman Tuhan, Yesus mati buat kita. Kita menjadi berharga, kita sadari ada yang begitu menghargai kita, yaitu Yesus mau mati buat kita. Itulah keberhargaan yang utama. Nah, tetapi pemulihan diri dari gambar diri yang ini tidak sampai di situ. Kita kembali pada kitab Kejadian. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar artinya bahan-bahan Allah diletakkan dalam diri kita, yaitu pikiran, kehendak, dan hatinya. Pikiran, perasaan, kehendak Allah diletakkan dalam diri manusia. Tetapi keserupaan bicara tentang kualitas. Keserupaan artinya kemiripan. Bagaimana seorang anak mirip dengan bapaknya?
berapa persen dia mirip dengan bapaknya. Tidak secara jasmani saja, tetapi dengan karakternya juga. Adam tidak mencapai pada kualitas yang Allah mau. Sehingga Adam punya cara pikir, hati nurani, cara pandang itu dari sisi iblis, bukan dari sisi Allah. Disitulah kita mengajar kesukaan Allah ada dalam diri kita. Ya, nah maka bicara penyembahan, minggu lalu Pak Gembala bicara tentang jaga hati. Itu pun bertujuan untuk kita mencapai pada keserupaan dengan Allah. Sekarang saya bicara tentang menyembah yang benar, menyembah Allah yang benar, itu pun untuk mengarah pada kita keserupaan dengan Allah. Melalui hubungan intim yang tepat, yang benar, kita akan menemukan sifat-sifat Allah ada dalam diri kita. Ya, maka kita harus membangun hubungan intim dengan Allah. Saya akan bagikan beberapa hal. Pertama, kita harus melakukan selalu disiplin rohani. Kenapa? Mungkin kita masih belum peka, kita belum mengerti maksud Tuhan, kita belum menemukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Kita tetap harus lakukan disiplin rohani, yaitu apa? Baca firman, doa, puasa, pujian, penyembahan. Supaya apa? Ketika kita belum bisa mendengar suara Tuhan, kita dijaga oleh firman-Nya. Waktu bayi, seorang bayi, dia tidak bisa mendengar, dia tidak mengerti perasaan orang tuanya. Dia mau nangis tetap nangis, dia mau minta susu dia tetap minta susu. Dia nggak peduli kita capek, kita tidur, kita apa, dia nggak urusan, karena dia seorang bayi. Tetapi ketika dia makan makanan itu terus, dia akan bertumbuh, dan cara pikirnya pun akan mulai bertumbuh. Maka lakukan terus disiplin rohani, jangan kita menjadi kendor. Kemudian yang kedua yaitu fokus kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa fokus pada Allah? Kita harus lepaskan dari segala keterikatan. Segala keterikatan itu membuat kita tidak bisa melakukan hubungan intim dengan Allah. Sedangkan iblis selalu berusaha untuk fokusnya kita bukan kepada Allah, tetapi fokus kepada yang lain. Iblis dengan cara apa? Menaruh apa? Kekecewaan dalam kehidupan kita, kemarahan. Melalui siapa? Bisa melalui pasangan kita, bisa orang tua kita, bisa gembala kita, bisa orang-orang dalam pelayanan, bisa anak kita, bisa menantu kita, mertua kita, atau situasi kondisi yang membuat kita sulit. Iblis melakukan dengan segala cara. Itu dari cara yang negatif. Ada lagi, diberkati luar biasa, mengalami mujizat. Iblis bisa loh melakukan mujizat. Jangan salah, ini akhir zaman. Nabi-nabi sesat sudah ada, dan iblis bisa melakukan mujizat, sehingga kita bisa melihat, oh ini yang benar, ini mujizat terjadi kok. Jangan salah, hati-hati. Melalui diberkati luar biasa, melalui hobi, melalui keinginan kita, kita bisa geser fokus kita dari Allah kepada hal yang lain. Contoh yang sekarang, teman-teman saya banyak sekali yang goes. Saya nggak mencela goes, tidak, silakan. Mau naik sepeda itu bagus, sehat, olahraga buat tubuh kita bagus sekali. Tetapi prioritasnya hati-hati, jaga hati untuk tetap prioritasnya terhadap Allah nomor satu. Ya, karena saya menemukan juga di teman-teman saya, karena goes, karena dia senang alam, dia melalui goes, dia terpenuhi jiwanya, jadi dia nyaman. Setelah nyaman, suruh doa, suruh pujian penyembahan, suruh apa? Nanti dulu. Tapi kalau suruh goes, jam berapa pagi kumpul, oke. Maksudnya prioritasnya. Jadi saya tidak melarang goes, silakan, bagus gitu. Ya, kita menikmati alam, kita berolahraga itu sangat baik. Ya, nah tanpa sadar kadang-kadang iblis itu bekerja dengan seperti itu.
pelan-pelan dia geser kita. Kemudian ada satu lagi yang membuat kita terikat, yaitu apa? Kehendak diri sendiri. Kehendak yang kuat itu mengikat kita. Kalau kita sudah pengen sesuatu, kadang-kadang kita terus pegang itu, dan itu menguasai pikiran kita. Itulah keterikatan. Ya. Nah, kehendak yang kuat ini juga bisa membuat kita pikiran yang penting gini loh. Waktu kita berhubungan intim, membangun doa dengan Tuhan, pikiran kita bisa tenang enggak? Atau justru waktu kita berdoa, muncul si A, muncul masalah B, muncul itu, muncul ini. Itu salah satu godaan dan keterikatan yang kita harus lepaskan. Ketika kita bisa memanage pikiran kita, memanage hati kita, menguasai hati dan pikiran kita, barulah kita bisa mempunyai hubungan intim dengan Tuhan. Apakah itu hanya bisa dilakukan oleh hamba Tuhan? Enggak. Saya pebisnis, saya orang sekuler juga, saya masalahnya banyak, bukan tidak punya masalah. Gembala juga terus terang masalahnya juga banyak. Masalahnya apa? Masalah-masalah jemaatnya. Itu gembala, pikiran ini, jemaat ini, jemaat itu, jemaat ini. Itu gembala. Tetapi bagaimana prioritas hidup kita? Allah menjadi yang utama tidak? Ketika Allah yang menjadi yang utama dan kita bisa menguasai hati dan pikiran kita, barulah kita bisa masuk dalam doa. Ya. Kemudian ketiga, waktu membangun hubungan intim dengan Tuhan, nikmatilah Tuhan. Itu yang utama. Ketika kita melihat Allah dengan cara yang benar, enjoy your Lord, nikmatilah kasih-Nya. Bayangkanlah bagaimana Yesus mengorbankan dirinya. Betapa besar kasih-Nya untuk kita, betapa besar cintanya Tuhan buat diri kita. Enjoy your Lord, nikmati hubungan dengan Tuhan. Disitulah kasih-Nya akan tertumpah dalam diri kita, dan itu akan mengubahkan hati kita. Kita akan menemukan damai sejahtera, sukacita surgawi, kebahagiaan yang sejati. Disitulah Tuhan akan menunjukkan untuk masalahmu ini, atau Dia memberikan arahan-arahan kepada kita bagaimana kita harus bertindak dan berlaku. Ya. Ayat terakhir kita ada beberapa ayat ya. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi ketika melalui masalah-masalah kita, carilah jalan masuk. Jalan masuk kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Kemudian Roma 5 ayat 11. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jadi melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan melalui iman percaya kita kepada Yesus, maka kita akan memperoleh jalan masuk dan diperdamaikan dengan Allah Bapa. Untuk apa? Untuk Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari musik. Untuk itulah kemuliaan nama Tuhan. Maka di dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi, fokus kita bukan kepada masalah kita, fokus kita bukan terhadap jawaban masalah kita, tetapi fokuslah kepada pribadi Allah
yang luar biasa mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ampuni kami bila selama ini kami mungkin ada yang salah dalam hidup kami. Kadang kami lupa, kadang kami salah, kadang kami menyesal, kadang kami kecewa, kadang kami marah, kadang kami membiarkan perasaan-perasaan yang menguasai hati kami, sehingga kami tidak melihat Engkau, kami tidak melihat kasih dan kuasa-Mu dengan cara pandang-Mu. Tapi kami hanya ingin memuaskan hati kami, hanya ingin memuaskan keinginan kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah mulai hari ini Bapa,
menjadi anak-anak-Mu yang benar-benar mencintai Engkau dalam seluruh kehidupan kami, mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Kami tidak mau lagi kami terikat, kami tidak mau lagi dijebak oleh iblis untuk kami menjadi kecewa dan marah kepada Engkau ataupun memarah kepada sesama kami. Tetapi kami mau memandang Yesus yang mati di kayu salib untuk kami mencapai pada keserupaan dengan Allah Bapa kami. Mampukan kami, Bapa kami, menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap tindakan, perkataan, perbuatan, pikiran, perbuatan, hati kami Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, Engkau terus berkarya, jamah terus, ingatkan, teguhkan hati kami, tancapkan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami dengan kuat, sehingga membawa kami menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Kami berdiri bersama-sama. Kami dalam setiap pribadi kami yang hadir pada saat pagi hari ini. Kami yakin percaya Tuhan Kau melawat setiap kami dan tidak satupun kami yang terlewatkan. Kami sudah dipelihara oleh Tuhan dan kami yakin percaya Tuhan, ketika kami datang di dalam persoalan, kami pulang membawa kemenangan datang daripada Tuhan. Ketika kami datang dengan sakit penyakit, kami yakin percaya kuasa hidup-Mu Tuhan, kami pulang kami mendapatkan kesembuhan datang daripada Tuhan. Ketika kami Tuhan mengangkat tangan kami dan ketidakberdayaan kami, Tuhan akan turun tangan untuk menolong dalam kehidupan kami. Yang kami tahu Tuhan memelihara kami, memberkati kami. Terlebih pada saat ini kami berdoa untuk negara dan bangsa Indonesia yang sangat Kau kasih. Biarkan pada saat ini Tuhan kami menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Dari Tuhan setiap pemerintahan yang ada, dari presiden sampai setiap jajaran pemerintah yang ada, di dalam sampai RTW, semua Tuhan jadikan mereka menjadi orang yang takut akan Tuhan, menjadikan memimpin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bumi dipenuhi kemuliaan-Mu dan kami memberikan tidak ada satupun yang binasa dan kami akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini jemaat Tuhan, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarkan dengan apapun yang kau lakukan dibuat kau menjadi berhasil, menjadi beruntung dan selalu diberkati dalam berkelimpahan. Biarlah rahmat damai secara Allah Bapa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Allah menyertai kau pada hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya di dalam nama
nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di kata Maha memujimu selalu bersama namanya. Sungguh Yesus ku cinta pada Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di kata